Saudara, Kabupaten Flores Timur di Nusa Tenggara Timur memiliki sumber daya alam dan juga potensi alam yang melimpah, terutama di sektor pertanian dan juga perikanan. Selain itu, keindahan alam dan juga kekayaan budaya yang dimiliki menawarkan peluang besar pada sektor pariwisata. Dengan segala potensi yang dimiliki, pemerintah Kabupaten Flores Timur terus berupaya dan juga berkomitmen untuk mendorong pembangunan inklusif dan berkelanjutan untuk mewujudkan visi Flores Timur yang maju, sejahtera, bermartabat, dan berdaya saing melalui berbagai inovasi dan program strategis yang fokus pada peningkatan infrastruktur, pengembangan potensi ekonomi daerah, dan juga pemberdayaan masyarakat. Lantas apa saja langkah strategis yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur serta bagaimana capaiannya? Selengkapnya akan kita bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Winda Anggreni hanya di Zona Inspirasi. Dan untuk membahasnya telah hadir narasumber saya pada hari ini penjabat Bupati Flores Timur Ibu Sulastri H.I. Rashid. Halo Ibu, apa kabar? Baik Bu. Selamat datang di Zona Inspirasi. Jauh-jauh dari Flores datang ke sini pastinya luar biasa. Kalau berbicara mengenai Flores Timur di NTT, bagaimana sebenarnya potensi ekonomi daerah yang dimiliki di sana? Jika dilihat dari potensinya, Flores Timur itu luasnya 5.898 kilometer persegi kurang lebih, dan wilayah daratnya 1.812,8 kilometer persegi, dan luas wilayah lautnya 4 kali lipat itu, jadi 4.170,5 kilometer persegi. Nah, dari situ kita dapat melihat bahwa untuk dari topografi atau geografisnya, maka Flores Timur ini dikelilingi oleh laut, tetapi juga di daratnya sangat berpotensi. Artinya kita berpotensi pada bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan, yang mana nilai tukar petaninya itu sudah mencapai 99,3, dan untuk nilai tukar nelayannya 89,5. Bagaimana visi dan misi dari pemerintah Kabupaten Flores Timur saat ini? Ya, sesuai dengan visi kita itu bagaimana memajukan Flores Timur untuk Flores Timur menjadi kabupaten yang maju, sejahtera, mandiri, bermartabat, dan berdaya saing. Nah, yang pertama, tujuan pertamanya kita bagaimana bisa menguatkan atau mewujudkan masyarakat Flores Timur itu mampu bersaing di bidang ekonomi, di bidang sumber daya manusia, dan di bidang infrastruktur. Yang kedua, kita bagaimana di bidang pembangunannya tuh harus menuju ke yang lebih adil dan merata lah. Serta yang ketiga, kita juga memilih untuk bagaimana mewujudkan masyarakat yang bisa lebih memberdayakan masyarakat yang lebih bermartabat dan mampu secara sumber dayanya. Dan yang keempat adalah bagaimana di tata kelola pemerintahannya itu harus lebih baik. Baik, lalu apa langkah konkret yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk mewujudkan visi tersebut untuk bisa maju, kemudian sejahtera, bermartabat, dan berdaya saing? Artinya kalau di bidang bagaimana kita bisa mewujudkan si Flores Timur ini menjadi daerah yang berdaya saing. Di sana kita bagaimana menguatkan ekonomi itu dengan baik di berbagai bidang ya, baik bidang pariwisata, terus perikanan, pertanian, dan perkebunan. Kita bagaimana meningkatkan produksi dan produktivitasnya, tentu saja diimbangi dengan mutu, kualitas. Artinya kita harus memperbaiki kualitas dan kuantitas supaya investor bisa melirik ke sana. Oh, dia punya banyak potensi, tetapi kok hanya begitu-begitu saja. Nah, inilah tantangan buat kita untuk bagaimana kita harus mengembangkan itu terus. Dan di samping itu kita juga terus harus melakukan sosialisasi, terus diklat, dan lain sebagainya supaya si petani
pembudidaya maupun si nelayan, dia bisa kuat dan mandiri secara kelembagaan maupun secara teknis. Oke, ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Bagaimana kemudian langkah yang diambil untuk menghadapi tantangan tersebut dan apa tantangan yang terbesar untuk mewujudkan visi di Flores Timur? Ya, tantangan yang terbesar kita adalah bagaimana kita mau mendorong si para tenaga kerja yang dalam hal ini adalah petani, pembudidaya, nelayan dan lain sebagainya, itu bagaimana kita mempush mereka untuk dia lebih mampu untuk bisa bekerja dengan menjaga kualitas dan kuantitas ya. Dalam hal ini kita juga harus melengkapi dia dengan sarana prasarana. Nah, kendala kita ya selain dari anggaran, karena memang untuk bisa mendorong itu kita membutuhkan modal atau anggaran yang besar, yang jelas harus butuh pendampingan yang secara intensif ke mereka. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengubah pola pikir mereka yang biasanya kan orang daerah biasanya itu boros. Boros dalam hal ini biasanya untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, yang mana apalagi di bidang kelautan perikanan, dia itu orangnya cukup boros sehingga kelembagaannya itu tidak bisa dikendalikan, sehingga kalau mau dilihat kehidupan mereka biasa-biasa saja, tidak ada yang lebih. Nah, dan kata orang selalu termarginalkan. Sebenarnya tidak seperti itu. Jika kelembagaan mereka bisa didampingi terus-menerus dan untuk perbaikan ke arah yang lebih bagus, sehingga mereka bisa lebih mandiri dan tidak tergantung. Kan kadang-kadang kan orang bermental bahwa oh ini ada bantuan nih di perikanan, dikasih bantuan, pertanian dikasih bantuan, diterima semua. Nah, inilah kita berusaha untuk bagaimana tantangan itu bisa terpotong, dikendalikan, supaya kalau dia di perikanan ya fokuslah di situ, supaya kalau kita bekerja fokus kan hasilnya lebih bagus dan maksimal. Oke, tugas dan tanggung jawab harusnya fokus di satu paling tujuan. Intinya fokus di satu tujuan. Baik, kita akan lanjutkan lagi Ibu Sulastri. Usai jeda berikut ini, Zona Inspirasi akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Zona Inspirasi, dan saya masih bersama dengan penjabat Bupati Flores Timur, Ibu Sulastri H.I. Rashid. Kalau berbicara mengenai pembangunan di suatu daerah, infrastruktur juga menjadi hal yang penting. Lalu apa langkah yang dilakukan oleh Pemkab Flores Timur untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di sana? Dalam hal percepatan pembangunan infrastruktur maupun fasilitas-fasilitas umum lainnya, kami di sana selalu membangun kerjasama atau kerja kolaborasi dari tingkat kabupaten, provinsi sampai ke tingkat pusat, sehingga semua tentu itu semua dilengkapi dengan data-data yang konkret sesuai dengan apa yang kita butuhkan di lapangan, sehingga dengan hubungan baik, kolaborasi, kerjasama dengan pihak pemerintah provinsi dan pusat, insya Allah semuanya sudah bisa terlaksana, terutama untuk sarana prasarana jalan, baik di Larantuka, di kota yang di Pulau Flores bagian timur, Larantuka dan sekitarnya, sampai ke Adonara dan sekitarnya, dan Pulau Solor dan sekitarnya. Karena kita punya 3 pulau, Bu. Pulau Flores bagian timur, Pulau Solor, dan Pulau Adonara. Makanya saya bilang Flores Timur itu sangat kaya karena dia memiliki 3 pulau besar yang dihuni dan 24 pulau kecil yang tidak dihuni. Sehingga untuk pemenuhan infrastruktur, jadi kami di sana bukan saja jalan, tetapi kapal-kapal kecil maupun besar sebagai penghubung antara satu pulau dengan pulau yang lainnya, sebagai sarana transportasi pun terpenuhi, dan termasuk fasilitas-fasilitas umum lainnya seperti rumah sakit, puskesmas, dan lain-lainnya, insya Allah semua bisa terpenuhi dengan bagaimana kita menjalin kerjasama dengan
berbagai macam pihak, dengan berbagai pihak, terutama stakeholder terkait. Terus kita juga untuk sarana pertanian, di sana sarana prasarana pertanian termasuk jalan usaha tani juga itu sudah banyak yang masuk ke sana, sehingga hasil pertanian maupun perkebunan dari pelosok sekalipun sudah bisa turun sampai ke kota dan bahkan sudah bisa antar pulokan. Baik, jadi kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan juga para stakeholder yang ada di Flores Timur. Tadi juga disampaikan bahwa Flores Timur ini memiliki sumber daya alam yang kaya, utamanya di sektor pertanian dan juga perikanan. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur? Itu yang pertama untuk memaksimalkan hasil produksi dan dari bidang pertanian, perkebunan maupun perikanan itu, yaitu bagaimana kita mengubah mindset mereka supaya mereka fokus, jadi kerjanya jangan ngelaba. Jadi kalau memang di pertanian dia fokus di pertanian, perkebunan juga sama, perikanan juga sama. Sehingga apa yang ingin dicapai pasti akan terwujud. Yang kedua, kita membantu mereka dalam hal sarana prasarana yang dibutuhkan. Misalnya kalau di kelautan, di perikanan, untuk bidang penangkapan mereka membutuhkan kapal. Yang penting mereka fokus untuk bekerja, bertanggung jawab dengan pekerjaannya, maka mereka membentuk kelompok, kita akan memberikan sesuai dengan tujuan penangkapan dia. Misalnya dia mau menangkap ikan pelagis kecil, kita memberikan sesuai dengan apa yang mereka mau. Tapi kalau seandainya mereka mau menangkap tuna, ya kita juga kasih sesuai dengan alat kebutuhan mereka. Begitu pula di bidang pertanian, misalnya mereka mau membutuhkan alat-alat untuk untuk mente misalnya, kita siapin gitu. Jadi kita akan membantu apa yang mereka inginkan dengan kita tetap mendorong supaya mereka bisa berproduksi lebih banyak tetapi tetap menjaga mutu. Artinya mereka harus menjaga kualitas dan kuantitas sehingga bisa bersaing di dunia luar. Contohnya mente kita terbaik untuk Flores Timur sehingga bisa diekspor, sehingga permintaan dari luar besar. Jadi memfasilitasi untuk menunjang aktivitas di sektor perikanan ataupun juga pertanian. Lalu kalau dari sektor pariwisata yang ada di Flores Timur kan kaya dengan keindahan alam, budaya, itu seperti apa langkah yang dilakukan untuk mengembangkan pariwisata yang ada di sana? Nah ini dia Bu, saya pertama masuk, saya sangat apresiasi dan sangat surprise dengan wisata-wisata alam yang ada di sana. Kebetulan saya basicnya kelautan dan perikanan, maka saya sangat apresiasi terhadap wisata baharinya. Sehingga untuk mempercepat bagaimana pariwisata ini jalan, terutama untuk pariwisata baharinya, saya kemarin sudah membuat festival Bu. Festival Meko, itu yang mana Meko itu adalah salah satu pulau pasir yang muncul apabila ada surut rendah, dia akan muncul. Dan kalau surut ada pasang tertinggi, dia juga muncul tapi sedikit. Nah, di samping pulau tersebut, dia ada dua pulau lagi, yang mana pulau itu adalah Pulau Kelelawar yang sangat eksotik, yang mana jika sore hari sambil kita menikmati sunset di Pulau Mekonya itu, kita bisa melihat jutaan ekor kelelawar yang akan keluar pas sore hari, dan pas kita menikmati sunrise di pulau itu, kelelawar juga jutaan ekor kembali masuk ke pulau tersebut. Nah ini yang sudah saya promosikan dalam bentuk festival kemarin yang dihadiri sekitar 6.000-an orang, dan alhamdulillah perputaran keuangan pada saat itu cukup besar dan melibatkan banyak UMKM di sana, sehingga orang bilang pariwisata itu sebagai primover untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, itu betul. Dan mungkin akhir bulan ini kita lagi menjadwalkan akhir bulan ini kita juga membuat festival yang sama. Karena di sana lebih ke potensi baharinya, jadi kita akan membuat festival solar yang mana biar berimbang antara 3 pulau itu.
yang kemarin mekonya itu ada di Pulau Adonara. Sekarang nanti akhir bulan ini kita buat festival meko Adonara festival Solor yang ada di Pulau Solor, dan kita membuat festival yang sama dengan berbagai perlombaan dan mengeluarkan semua potensi yang ada termasuk adat dan budayanya. Oke, pariwisata, artinya promosi pariwisata yang baik mendatangkan wisatawan. Lalu bagaimana dengan UMKM yang ada di sana? Begini Bu, untuk menguatkan UMKM yang sudah ada di sana, kebetulan di sana juga banyak tenunan-tenunan yang bagus yang dihasilkan oleh para UMKM, dan di saat festival kemarin maupun festival yang akan kita buat pada Pulau Solor juga, kita juga akan mengupkan tenunan-tenunan ikat kita. Dan bahkan saya juga mau buat festival khusus untuk tenunan nanti di tanggal 7 sampai tanggal 7, 8, 9 November nanti, yang mana semua penenun yang ada di Flores Timur yang ada di 3 pulau ini semua ikut, dan kita akan datangkan orang dari Jakarta, dan rencananya kita akan kerjasama dengan Sarina. Banyak festival-festival yang akan dilaksanakan. Dan ini salah satu produknya termasuk produk UMKM, salah satu tenunan dari Pulau Adonara. Oke, tenun khas dari Pulau Adonara di Flores Timur. Begitu cantik ya tenunannya seperti ini. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, Ibu Sulastri. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Zona Inspirasi. Anda masih bersama kami di Zona Inspirasi, masih membahas terkait dengan strategi dan juga program pembangunan menuju Flores Timur Maju bersama dengan pejabat Bupati Flores Timur, Ibu Sulastri H.I. Rashid. Ibu, kita lanjutkan lagi perbincangan ini. Salah satu program strategis dari pemerintah kabupaten adalah pemberdayaan sumber daya manusia. Seperti apa sejauh ini untuk kualitas pendidikan, kemudian juga layanan kesehatan yang ada di Flores Timur? Untuk pemenuhan peningkatan sumber daya manusia yang ada di sana, yang pertama kita memenuhi semua infrastruktur yang mereka butuhkan. Yang kedua, kita juga berusaha dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, diklat-diklat. Kita sering mengirimkan para ASN di bidang pendidikan maupun tenaga kesehatan untuk mengikuti berbagai macam diklat dan lain-lain sebagainya. Dan juga sekarang saya sedang mendorong untuk di bidang kesehatan, kalau bisa dokter-dokter muda yang mau melanjutkan sekolah di bidang untuk mengambil keahliannya, saya sangat mendorong itu karena di sana sangat-sangat membutuhkan dokter-dokter ahli, sehingga apabila masyarakat membutuhkan, kita sudah punya tenaga ahli di sana. Dan kalau bisa kita akan membuat kerjasama dengan kampus-kampus yang ada fakultas kedokterannya, sehingga para dokter-dokter muda yang mau koas kita terima di sana, dan dokter-dokter muda yang ada di sana kita yang sudah PNS, yang sudah ini, kita berusaha untuk mengirimkan mereka untuk mengambil spesialis, sehingga 2-3 tahun ke depan kan kita udah pasti punya banyak dokter ahli yang dibutuhkan, sehingga pada saat masyarakat membutuhkan dia nggak perlu ke Kupang atau ke Sika lagi. Kita sudah punya sendiri di Flores Timur. Iya, seperti itu. Lalu kemudian terkait dengan angka stunting, kemudian kasus kemiskinan ekstrim yang ada di Flores Timur, bagaimana kemudian pemerintah kabupaten menangani hal ini? Untuk penanganan stunting dan angka kemiskinan ada berbagai hal yang kita laksanakan. Contohnya kita membuat program-program misalnya dari Dinas Pertanian, program penanaman atau pemanfaatan pekarangan. Terus dari Dinas Perikanan juga sama, kan ada pembuatan kolam pekarangan, sehingga apa? Jika di saat mereka butuh itu ada. Misalnya kita minimal ada pohon kelor di sana, ada mereka bisa memelihara ayam, memelihara
ikan dan lain sebagainya, sehingga apa yang mereka butuhkan di saat yang benar-benar mereka nggak punya, tapi mereka bisa mengambil dari pekarangan. Yang kedua, kita juga banyak memberikan bantuan-bantuan langsung kepada masyarakat, seperti ada beras, mie dan lain-lain untuk kebutuhan masyarakat, dan juga ada khusus untuk anak-anak stunting juga ada bantuan seperti itu, sehingga kedepannya kita bisa menekan angka stunting. Yang kedua, kita juga memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada ibu-ibu yang anaknya stunting. Targetnya tahun 2025 berapa persen? Ya, kalau bisa 13 ya. Oke. Tapi mudah-mudahan bisa. Lalu bagaimana dengan di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini, kemudian juga konflik internasional yang mengakibatkan lonjakan inflasi, untuk pengendalian inflasi di Flores Timur seperti apa? Iya. Untuk pengendalian inflasi di sana, kita banyak mengunjungi pasar-pasar untuk mengetahui harga pasar. Yang kedua, kita juga sering melakukan pasar-pasar murah. Terus yang ketiga, ada mantri pasar di sana yang setiap hari mencatat dan mengekspos harga setiap saat. Dan tadi juga salah satu program yang sudah saya sebutkan tadi, misalnya satu rumah tangga punya 5 pohon lombok aja atau 10 pohon lombok aja, itu sudah sangat sangat bisa untuk menurunkan angka inflasi. Karena lombok juga kan sebagai sarana yang menunjang inflasi. Contohnya, misalnya di bulan Desember akhir, Januari, Februari itu pasti inflasi, Bu. Karena di saat musim hujan itu lomboknya mahal, tomatnya mahal, ikan juga mahal. Nah, itulah yang bagaimana kita juga membuat program-program ke masyarakat tadi, yang selain untuk menurunkan angka stunting, juga bisa menurunkan inflasi jika dia punya kolam pekarangan, dia punya tanaman di pekarangan, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Jadi bisa mandiri secara ekonomi. Keuangan, iya. Ya, kita membuat mereka mandiri. Selain itu juga untuk UMKM, terus si nelayan dan petani, itu juga kita push untuk bagaimana mereka juga bisa mandiri dan bisa mampu berdaya saing dengan yang lainnya dengan jalan meningkatkan produktivitas tadi. Karena kalau mau dilihat, ikan juga kan sebagai salah satu penopang inflasi. Oke. Nah, tadi sudah disampaikan kepada pemirsa Kompas TV terkait dengan program-program dan juga inovasi yang sudah berjalan, sudah diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur. Lalu untuk keberlanjutan ke depannya akan seperti apa? Sekaligus juga Ibu Sulastri memberikan harapan dan juga pesan kepada pemirsa. Silahkan, Ibu. Saya berharap bahwa kedepannya kita, masyarakat Flores Timur, lebih mampu untuk bangkit dan bersaing dengan orang-orang di luar sana. Terutama kita harus mampu untuk membuat inovasi-inovasi yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat secara mandiri, tentu saja selalu didampingi oleh pihak pemerintah. Atau kita bekerja sama dengan NGO, sehingga semua ini bisa terwujud dan bisa berjalan beriringan dan bisa menopang kehidupan sehari-hari. Dan kalau bisa kita mendatangkan orang dari luar untuk yang bisa melirik bagaimana produk kita, misalnya tenunan, di bidang perikanan, misalnya pala, mente dan lain sebagainya. Nah, inilah yang perlu kita kejar untuk memperbaiki kuantitas maupun kualitas produk. Kalau seandainya bisa dikirim dalam bentuk raw material yang dalam arti semi-refine, lebih bagus lagi karena keluarnya atas nama Flores Timur. Jadi kita jangan berpikir bahwa kita harus ngeluarin bahan mentah terus, tapi harus
ada yang sudah diolah pun juga yang bisa sudah, sebenarnya. walaupun baru setengah olahan tapi lebih bagus, tapi keluarnya nama NTT atau Flores Timur itu. Baik, terima kasih Ibu Sulastri H.I. Rashid yang merupakan penjabat Bupati Flores Timur telah hadir di Zona Inspirasi. Semoga visi misi Flores Timur untuk menjadi kabupaten yang maju, sejahtera, bermartabat dan juga berdaya saing dapat tercapai dengan baik dengan segala program strategis yang diterapkan. Terima kasih sekali lagi. Kami akhiri perbincangan ini, saudara. Saya Wida Anggreni, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.